Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Hari ini merupakan hari yang bahagia karena kita boleh bersama-sama di dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan gairah untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita akan mengalami kemurahan dan kasih Allah yang besar. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk rendahkan hati dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum memulai aktivitas kami rindu lebih lagi mengutamakan Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, penuhi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi rema, kekuatan di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jangan Sesumbar. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 29 ayat 2 sampai dengan 9. Mari saya mengajak kita dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Ayat yang kelima, dan aku melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bau mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan mengecam kembali bangsa asing, yaitu Mesir. Di dalam pasal ini Allah mengecam Firaun, raja Mesir, atas dua hal. Yang pertama karena kesombongannya. Raja Mesir diibaratkan seperti buaya besar yang menyombongkan diri, yang sesumbar bahwa dia adalah pemilik sungai Nil, beserta seluruh kekayaannya yang menjadi sumber kehidupan seluruh negeri Mesir. Dan yang kedua adalah ketidakpeduliannya. Raja Mesir diibaratkan seperti batang bambu yang padanya umat Israel bersandar. Bukannya melindungi,
Raja Mesir justru seperti bambu patah yang melukai bangsa Israel. Dan sebagai hukumannya, Allah akan menurunkan Raja Mesir dan membuangnya ke padang gurun sehingga mati terlantar. Saudara-saudara, begitu sombongnya Raja Mesir. Bahkan ia berkata bahwa sungai Nil dibuat olehnya. Dan karena kesombongannya, maka Allah menghancurkan Mesir sehingga menjadi reruntuhan dan menjadikan Nebukadnezar untuk membawa dan menggiringnya ke Babel. Saudara-saudaraku, melalui penegasan yang sudah Tuhan lakukan adalah untuk membuka hati segala bangsa, dan bukan hanya bagi bangsa Israel yang gagal menjadi saksi Allah di antara segala bangsa. Melalui pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa kita diingatkan Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan mereka yang dianggap tak mungkin diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, biarlah kita tidak mengulangi kegagalan Israel. Mari dengan rajin kita boleh mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyerahkan bangsa Mesir kepada Nebukadnezar. Dengan demikian tidak ada yang dapat disombongkan oleh Firaun. Dengan semua sesumbar yang sudah diucapkannya, akhirnya Raja Mesir ataupun Firaun mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Saudara-saudaraku, di dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau kita ada sampai hari ini, kita masih memiliki segalanya, semua karena anugerah, karena kebaikan Allah, bukan karena kehebatan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita pergunakan setiap bagian yang kita miliki waktu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan menjadi musuh kita. Kita mengakui peran Allah di dalam hidup kita. Semua kelebihan yang ada di dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Apakah kita memiliki rasa bangga yang berlebihan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita bertobat. Mari kita kembali kepada Allah yang hidup, sehingga kita boleh dipakai Tuhan. Kita boleh semakin hari semakin bersandar, mengagungkan Tuhan dan tidak sembarangan untuk berkata-kata. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak sesumbar dengan apa yang kita boleh miliki. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami sesumbar. Ampuni kami berkata-kata angkuh. Kami melakukan bagian-bagian kami yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tuhan, kami percaya bahwa kemuliaan hanya berasal daripada Tuhan, dan kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan, dari Tuhan dan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kami. Kami percaya Roh Kudus yang membentuk kami, menjadikan pribadi kami menjadi pribadi yang berkemenangan, yang semakin rendah hati di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.